Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturian dengan NIM 122430139. Di sini saya akan menjelaskan rancangan MEMS untuk permasalahan kesehatan untuk memenuhi ujian tengah semester Sistem Mikroelektromekanik. Nah, saya di sini mengambil judul Deteksi Dini Penyakit Pernafasan Kronis dengan Spirometer Portable dan Smart Wearable. Lanjut ke pendahuluan, penyakit paru obstruktif kronik atau disingkat dengan PPOK merupakan penyakit tidak menular yang disebabkan karena tingginya faktor risiko yang berhubungan dengan insiden PPOK, seperti banyaknya jumlah perokok di usia muda dan pencemaran udara, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan serta di tempat kerja. Kematian PPOK secara global dilaporkan sebanyak 90% per tahun, dan PPOK menjadi penyebab kematian nomor 3 terbesar di dunia sebesar 3,23 juta pada tahun 2019. Lalu, apa solusi yang dapat ditawarkan, yaitu dengan pemantauan secara real time yang menggunakan sensor tekanan MEMS untuk mengukur aliran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru serta gas MEMS untuk mendeteksi kadar oksigen dan karbon dioksida dalam pernapasan pasien. Data yang dikumpulkan lalu dianalisis dengan prosesor MEMS, dikirim ke aplikasi berbasis AI dan dapat memberikan peringatan dini jika terjadi penyakit paru obstruktif kronik. Yang pertama, konsep rancangan sistem. Bagaimana konsep rancangan sistem yang saya usulkan, yaitu yang pertama, menggunakan sensor tekanan piezoresistif berbasis silikon yang mampu mengukur perubahan tekanan udara secara presisi tinggi. Sensor ini berfungsi untuk menangkap variasi tekanan pada pasien bernapas yang kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik. Yang kedua, selain sensor tekanan, yaitu sensor Gauss MEMS yang berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen, O2, dan karbon dioksida dalam pernafasan untuk menganalisis kualitas pertukaran gas paru-paru. Yang ketiga, ada prosesor micro MEMS. Di sini digunakan prosesor berbasis ARM Cortex-M dengan algoritma pemrosesan sinyal digital DSP untuk menganalisis data pernafasan secara real time. Yang keempat, ada modul komunikasi Bluetooth atau Wi-Fi yang menghubungkan perangkat dengan aplikasi smartphone atau sistem rumah sakit yang dapat dipantau dari jarak yang jauh, sehingga memudahkan tenaga medis dan dokter untuk memantau pasien dengan penyakit pernafasan kronis obstruktif secara real time. Yaitu yang selanjutnya, penggunaan mobil berbasis AI yang berfungsi untuk menganalisis data, menampilkan grafik pemantauan, serta memberikan peringatan dini serangan asma ataupun eksaserbasi PPOK. Yang keenam, ada baterai miniatur MEMS yang memastikan perangkat dapat digunakan secara portable, sehingga tidak harus dicolok langsung ke listrik. Dengan sistem baterai miniatur ini, perangkat dapat dibawa kemana saja dan bisa mempermudah pasien dalam pemantauan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, pasien menggunakan spirometer portable atau wearable sensor MEMS. Nah, sensor tekanan MEMS piezoresistif menangkap perubahan tekanan udara saat pasien bernafas, dan juga sensor gas yang menangkap udara. Lalu data dikirim ke prosesor ARM Cortex yang sebelumnya diubah dari analog menjadi digital sinyalnya dan diproses menggunakan algoritma filter di ARM Cortex untuk mengurangi noise. Yang keempat, prosesor MEMS menganalisis pola pernafasan dan membandingkan dengan data normal. Jadi, apakah nanti pola pernafasan yang normal ataupun terdapat kelainan atau anomali. Dan ini juga menggunakan metode machine learning untuk mendeteksi apakah ada kelainan atau deteksi anomali pada pernafasannya. Lalu data dikirim ke smartphone melalui Bluetooth atau Wi-Fi untuk ditampilkan dalam bentuk grafik harian, sehingga memudahkan dalam proses pemantauan. Yang keenam, sistem memberikan peringatan dini kepada pasien dan dokter jika ada tanda-tanda serangan atau eksaserbasi PPOK. Yang ini bisa dapat berupa aplikasi pemantauan yang bisa diakses oleh dokter dan pasien. Selanjutnya, analisis manfaat. Apa saja keunggulan spirometer portable dibandingkan dengan metode yang konvensional? Yang pertama, yaitu ukuran yang kompak dan portable ini memudahkan pasien untuk dibawa kemana saja, dan juga ukurannya yang tidak terlalu besar dan gampang dibawa kemanapun, sehingga memudahkan analisa ataupun pemantauan pada pasien untuk pencegahan PPOK. Yang selanjutnya yaitu pemantauan real time. Jadi perangkat ini dapat memantau secara real time yang akan ditampilkan pada aplikasi mobile yang dikirimkan lewat Bluetooth. Lalu integrasi dengan AI. AI ini membantu untuk mempelajari pola pernafasan. Apakah ada kelainan ataupun anomali yang didapatkan. Apabila terdapat kelainan tersebut, aplikasi pemantauan akan memberikan peringatan atau deteksi dini. Yang selanjutnya, akurasi yang tinggi. Sensor tekanan piezoresistif memiliki akurasi yang tinggi sehingga dapat memudahkan ataupun memperlancar dalam proses deteksi pada penyakit pernafasan. Lalu peringatan dini yang tadi sudah dijelaskan bahwa apabila terdapat kelainan pada
ukuran tekanan pernafasan ataupun pertukaran gas CO2, maka akan diberikan peringatan. Yang selanjutnya hemat energi dan biaya, karena perangkat ini menggunakan baterai tidak dicolokkan langsung ke listrik, sehingga listrik yang digunakan lebih hemat dan biaya yang digunakan lebih terjangkau. Yang selanjutnya, adapun keterbatasan yang perlu diatasi yaitu ketergantungan pada daya dan koneksi. Sistem ini memerlukan baterai yang cukup tahan lama, serta koneksi internet yang stabil agar data dapat dikirim secara real time. Yang selanjutnya, validasi data terus berkembang. Algoritma machine learning ini seharusnya digunakan sistem yang memiliki banyak data, dan sistem ini harus diperbarui dengan dataset yang lebih luas untuk meningkatkan akurasi deteksi. Jadi, machine learning ini bekerja mengumpulkan banyak sekali data yang telah di-input ke algoritma itu sendiri, maka dataset harus berkala diperbarui untuk meningkatkan akurasi deteksi. Yang ketiga yaitu biaya awal implementasi. Meskipun yang setelah saya bicarakan tadi, bahwa biaya yang dikeluarkan akan lebih hemat dalam jangka panjangnya, namun pengembangan perangkat MEMS dan aplikasi AI-nya itu memerlukan biaya riset dan pengembangan yang cukup tinggi. Jadi ini menjadi keterbatasan yang perlu diatasi. Yang selanjutnya kita di kesimpulan, yaitu pemantauan penyakit pernafasan kronis menggunakan teknologi MEMS memberikan solusi yang inovatif yang memungkinkan pemantauan real time, akurasi tinggi, serta deteksi dini terhadap gejala eksaserbasi. Dengan memanfaatkan spirometer portable MEMS dan wearable sensor, pasien dapat mengontrol kondisi mereka dengan lebih baik, mengurangi resiko komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, teknologi ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam manajemen penyakit pernafasan kronis, terutama dalam sistem kesehatan berbasis digital dan pemantauan jarak jauh. Dengan integrasi kecerdasan buatan dan sistem komunikasi modern. Sistem ini akan menjadi alat yang vital dalam mendukung perawatan pasien di era teknologi medis yang semakin berkembang. Jadi, integrasi antara insinyur biomedis dengan dokter akan menghasilkan kemudahan dalam perawatan pada pasien dan menimbulkan inovasi-inovasi baru yang akan meningkatkan kualitas hidup pada pasien penderita berbagai penyakit, yang salah satunya ini penyakit pernafasan kronis obstruktif yang biasanya diserang oleh para perokok dan juga orang yang terpapar dengan polusi udara dan sebagainya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.